Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-595. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, anak muda pendiam yang dapat berpikir lebih tenang itu menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia mencoba memandang gejolak anak-anak remaja yang sedang memeras pengakuan Rudito. Seperti wajah sebuah kolam yang bergejolak karena perkelahian antara seekor hiu melawan seekor buaya yang ganas sekali. Dan sekali lagi anak muda itu memalingkan wajahnya. Bahkan ia pun kemudian melangkah menepi dan berdiri di belakang punggung kawan-kawannya yang termangu-mangu. Dalam pada itu, selagi anak-anak yang sedang meningkat dewasa di padukuhan itu sedang memaksa Rudito untuk menyebut nama sebuah kelompok yang sebenarnya tidak diketahuinya sama sekali, maka Ki Waskita dan kedua orang kawannya berjalan dengan tergesa-gesa menurut isyarat yang ditangkapnya. Dengan wajah yang tegang, Ki Waskita berkata kepada kedua kawannya, "Aku tidak akan salah lagi. Ia berada di padukuhan di seberang bulak itu." Kiai Gringsing mengangguk-angguk sambil bertanya, "Apakah ada sesuatu yang agaknya terjadi atasnya?" "Aku tidak tahu pasti, tetapi agaknya memang demikian." Kiai Gringsing menjadi tegang, sedang Ki Sumangkar mengerutkan keningnya sambil berdesis. "Daerah ini nampaknya bukan daerah yang membahayakan bagi seseorang. Tetapi memang siapa tahu bahwa telah terjadi salah paham." Ki Waskita hanya mengangguk-angguk saja, tetapi langkahnya menjadi semakin cepat. Mereka tertegun ketika mereka mendengar derap beberapa ekor kuda. Dengan tergesa-gesa Ki Waskita berkata, "Kita bersembunyi saja lagi, agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat menghambat perjalanan kita." "Iya, aku sependapat," sahut Ki Sumangkar. Tetapi mereka tidak sempat melakukannya karena di kejauhan mereka telah melihat beberapa orang berkuda muncul dengan cepat. "Terlambat," desis Kiai Gringsing. "Baiklah," berkata Ki Waskita, "kita akan menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti yang dipesankan oleh para prajurit itu. Jika karena sesuatu hal terjadi persoalan dan salah paham, maka kita sesatkan saja mereka dengan bentuk-bentuk semu, agar kita segera dapat meneruskan perjalanan." Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk, sementara kelompok kecil orang berkuda itu menjadi semakin dekat. Meskipun Ki Waskita, Ki Sumangkar dan Kiai Gringsing sudah menepi, namun seperti yang mereka duga, orang-orang berkuda itu pun berhenti pula. Dipandanginya ketiga orang tua-tua itu dengan tajamnya. Pemimpinnya yang bertubuh gemuk namun agaknya tidak begitu tinggi, menunjuk Ki Waskita dan kawan-kawannya dengan jarinya yang pendek sambil bertanya, "Hei, siapakah kalian?" Ternyata suaranya agak mengejutkan ketika orang yang mendengarnya. Orang gemuk di atas punggung kuda itu
Suaranya melengking tinggi, hampir seperti seorang perempuan. "Kisanak," jawab Ki Waskita, "aku dan kedua saudaraku ini sedang mencari anakku yang hilang." "Hei, siapakah nama anakmu?" "Rudito, dan aku sudah melaporkannya kepada Anggir Untara." "Gila!" geram orang gemuk itu. "Jadi kaulah orangnya yang telah mengguncang lereng Gunung Merapi ini, sehingga semua orang harus ikut menjadi sibuk." Ki Waskita terkejut mendengar jawaban itu. Dengan demikian ia harus berhati-hati. Jika orang-orang itu menganggap bahwa hilangnya Rudito akan menjadi beban yang menjengkelkan bagi mereka, maka kejengkelan itu akan dapat dibebankan kepadanya. "Siapa namamu?" bertanya orang gemuk di atas punggung kuda itu. "Waskita," jawab Ki Waskita ragu-ragu. "Kenapa anakmu itu hilang, Apakah ia minggat?" "Begitulah kira-kira, Kisanak." "Kau memang bodoh. Kau tidak dapat memelihara hubungan baik antara orang tua dan anak. Kenapa anakmu minggat? Jika bukan karena kebodohan orang tuanya. Jika kau berhasil mendidik anakmu dengan baik, ia tidak akan berbuat seperti itu. Ia akan menurut kepada orang tuanya, dan bahkan ia merupakan karunia dari Tuhan yang tiada taranya. Kenapa kau sia-siakan karunia yang akan dapat menyambung namamu itu? Bagaimana jika anak itu tidak kau ketemukan? Gila, bodoh, dungu. Kau tentu punya istri muda, sehingga anakmu marah dan pergi. Atau kau dan istrimu terlalu mementingkan dirimu sendiri, tanpa memberikan apapun juga kepada anakmu. Sekarang kau tentu menganggap bahwa anakmu yang bodoh dan tidak tahu adat. Atau barangkali kau menyesal dan mencarinya dengan harapan-harapan baik, serta berjanji kepada diri sendiri akan memperlakukan anak itu dengan baik. Dalam keadaan seperti sekarang, kau tidak akan dapat membebankan kesalahan atas hubungan yang buruk itu kepada anakmu. Mengerti?" Ki Waskita dan kedua kawannya berdiri terheran-heran, menilik sikap kasar dan senjatanya, serta beberapa orang pengikutnya. Orang ini tentu termasuk salah satu kelompok dari kelompok kecil orang-orang yang mendapat pengawasan dari Untara setelah daerah ini menjadi semakin tertib. Tetapi dari mulut orang itu telah meloncat nasihat-nasihat yang sebenarnya cukup baik untuk didengar. Karena itulah, untuk beberapa saat Ki Waskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar menjadi termangu-mangu. Mereka mengangkat kepala mereka memandang orang yang gemuk itu ketika ia berkata lantang, "Pergilah, carilah anakmu sampai ketemu. Kemudian bawa ia kembali dan jaga dengan baik. Kau harus mengerti perasaannya. Kami sekarang pun sedang mencari anak itu atas perintah Ki Untara. Hei, kau siapa sebenarnya? Apakah ada hubungan keluarga dengan Untara?" Ki Waskita masih bimbang, tetapi untuk memberikan kesan yang mantap dan menghindari persoalan-persoalan yang lain yang dapat timbul, maka ia menjawab, "Ya Kisanak, meskipun kami adalah keluarga yang sudah jauh." Orang gemuk itu mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Aku tidak menemukan anak itu di sepanjang perjalananku. Aku mencarinya di tepi jurang Seruni. Sebulan yang lalu, diketemukan sesosok mayat yang tergantung di bawah sebatang pohon cangkring.
Seorang anak muda yang barangkali bunuh diri dengan menggantungkan diri pada pohon cangkring itu. Mayatnya diketemukan setelah beberapa hari, sehingga sudah tidak berbentuk lagi, meskipun masih tergantung. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak bertanya. Yang dikatakan itu terjadi sebulan yang lalu di daerah yang diduga menjadi daerah perjalanan Rudito. Tetapi sampai saat terakhir, ayah Rudito masih mempunyai sentuhan isyarat dengan anaknya. Orang gemuk itu agaknya melihat ketiga orang-orang tua itu termangu-mangu. Maka katanya, "Sudah tentu, anak muda yang menggantung atau digantung itu bukan anakmu. Itu sudah lama terjadi." Kiwas kita mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, yang terjadi itu sudah lama." "Nah, sekarang kita berpisah. Kau menuju ke arah yang berlawanan dengan aku. Tetapi jika kau mengikuti jalan yang baru saja aku lalui, maka kau tidak akan menemui siapapun juga, kecuali anak-anak padukuan yang merasa dirinya sudah menjadi pahlawan. Dengan belajar sedikit memegang pedang dan tombak, mereka merasa dirinya berilmu melampaui prajurit Pajang yang mengajari mereka bermain-main dengan senjata." "Terima kasih Kisanak," jawab Kiwas kita. "Aku akan mencari ke tempat yang barangkali tidak dilalui orang, di tempat yang rumit dan terasing. Mungkin anakku berada di tempat-tempat seperti itu." "Cari sajalah. Tetapi lereng gunung ini tidak hanya selebar daun beringin. Meskipun demikian cari sajalah. Jika pada suatu saat anak itu diketemukan, perlakukan ia dengan baik. Anak adalah harapan bagi masa mendatang." Orang yang gemuk itu pun kemudian meninggalkan Kiwas kita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang termangu-mangu. "Aneh," berkata Kiwas kita. "Memang aneh," desis Ki Sumangkar. "Kadang-kadang kita tidak mengerti sifat dan sikap seseorang. Ternyata orang-orang yang kita anggap tidak mengetahui baik dan buruk mempunyai sikap pula terhadap sesuatu, sikap yang baik dan terpuji. Apakah kita dapat menduga bahwa orang yang bentuknya, pakaiannya dan sifat-sifat lahiriahnya demikian kasar dan barangkali kejam dapat mengucapkan nasihat yang baik itu?" "Sebenarnya orang itu bukan tidak mengerti baik dan buruk," berkata Kiai Gringsing. "Tetapi ia tidak mampu lagi memilih apa yang harus dilakukannya. Ada orang yang memang tidak tahu yang manakah yang baik dan yang buruk. Ada yang sama sekali tidak menghiraukan lagi yang manakah yang baik dan yang manakah yang buruk. Tetapi ada yang mengetahui dengan pasti, tetapi ia tidak mampu melakukan pilihan." Kiwas kita dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Kiai Gringsing, sehingga Ki Sumangkar pun menanggapinya. "Ya, demikianlah agaknya. Seperti yang kita lihat pada beberapa orang yang dengan sengaja memilih jalan sesat. Tentu bukan karena ia tidak mengerti baik dan buruk. Juga Raden Sutawijaya mengerti bahwa hubungannya dengan gadis Kalinyamat itu bukan pekerjaan yang baik. Tentu beberapa orang pemimpin Pajang mengerti bahwa hidup melimpah-limpah dalam suasana prihatin bukan pilihan yang tepat. Apalagi dengan memeras, memaksa dengan tindakan-tindakan lain yang tercela pula. Mereka mengerti bahwa hal itu buruk. Ternyata mereka menganjurkan kepada orang lain agar tidak melakukannya. Tetapi ia sendiri berbuat demikian. Nah, agaknya pada sisi yang inilah orang yang gemuk itu berdiri. Betapapun juga, ia mengharap bahwa ia masih dapat
meskipun hanya sekedar menyebut sesuatu yang dianggapnya baik itu. Kiai Gringsing dan Ki Waskitalah yang kemudian mengangguk-anggukkan kepala mereka. Namun sejenak kemudian, perhatian mereka telah tertarik pada jalur jalan panjang di bawah kaki mereka. "Nah, kita akan berjalan terus," berkata Ki Waskita. "Aku yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Aku tidak tahu kenapa orang-orang itu tidak menemukan Rudito di sepanjang perjalanannya." Ketiga orang itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka dengan tergesa-gesa. Ki Waskita yang berada di paling depan telah menyingsingkan wiru kain panjangnya dan menyelipkannya pada ikat pinggangnya. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berjalan di belakangnya dengan cepat pula. Sekali-sekali mereka mengernyitkan alis mereka. Jika semakin lama semakin cepat dan bahkan hampir berlari-lari. "Kiai," bisik Ki Sumangkar, "kita sekarang benar berlomba berjalan cepat. Aku masih ingat, di sebelah Sangkal Putung, menjelang hari-hari terakhir Angger Macan Kepatihan, Kiai mengajak aku berlomba lari. Agaknya baru sekarang kita benar-benar mencobanya, meskipun sekedar berjalan cepat." Kiai Gringsing tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Bahkan ia pun kemudian mempercepat langkahnya, mendekati Ki Waskita yang berjalan semakin cepat pula. "Kita akan memasuki padukuhan di muka kita. Rasa-rasanya Rudito sudah menjadi semakin dekat. Tetapi bayangan itu nampak kabur dan gelap. Apakah yang sebenarnya terjadi atas anak itu?" Kiai Gringsing tidak menyahut. Ia maju semakin dekat di belakang Ki Waskita bersama Ki Sumangkar. Semakin lama mereka bertiga itu pun menjadi semakin dekat dengan padukuhan di seberang bulak di hadapan mereka. Sebuah tikungan yang tajam di balik gerumbul-gerumbul perdu seolah-olah telah mematahkan jalan lurus menuju ke padukuhan di hadapan mereka. Semakin dekat mereka dengan padukuhan itu, maka rasa-rasanya Ki Waskita menjadi semakin yakin bahwa anaknya memang berada di padukuhan itu. Tetapi kenapa orang-orang berkuda itu tidak dapat menemukannya? Bertanya Ki Waskita di dalam hatinya. Ternyata pertanyaan yang serupa bukan saja hinggap di dada Ki Waskita. Bahkan Ki Sumangkar pun kemudian bertanya kepada Ki Waskita. "Ki Waskita, apakah Ki Waskita masih tetap merasa berada di arah yang benar?" "Ya, aku merasa demikian." "Tetapi orang-orang berkuda itu tidak menemukannya." Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam, namun katanya kemudian, "Aku berharap bahwa Rudito memang telah disembunyikan oleh orang-orang padukuhan yang mencoba melindunginya. Jika Rudito jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka ia akan mengalami akibat yang kurang baik." Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Ki Waskita. Katanya, "Mungkin orang-orang yang tinggal di padukuhan itu adalah mereka yang pernah mendapat sedikit tuntunan dari para prajurit di Pajang, seperti yang dikatakan oleh orang-orang berkuda itu. Agaknya anak-anak muda di padukuhan itu pula lah yang disebut oleh orang-orang berkuda itu seolah-olah dirinya pahlawan." "Kita akan mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada mereka," desis Kiai Gringsing. "Menyembunyikan Rudito memerlukan keberanian. Apalagi anak-anak muda itu tentu belum mengerti bahwa Rudito telah mendapat perlindungan dari para prajurit Pajang di Jati Anom.
dan memerintahkan orang-orang yang berada di dalam pengawasan para prajurit itu untuk membantu mencarinya. Tentu Kiai, berkata Ki Waskita, kita akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan demikian maka ketiga orang itu pun segera mempercepat langkah mereka. Agaknya mereka sudah pasti bahwa Rudito berada di dalam perlindungan anak-anak muda di Padukuhan di seberang bulak itu. Di regol Padukuhan Cangkring, beberapa orang anak muda masih selalu berjaga-jaga. Mereka bersiaga sepenuhnya menghadapi semua kemungkinan yang dapat terjadi. Apalagi karena di dalam padukuhan itu telah ditangkap seorang anak muda yang diduga menjadi petugas sandi untuk mencari kemungkinan baru bagi para penjahat yang ruang jelajahnya menjadi semakin sempit. Anak-anak muda yang berjaga-jaga di regol itu melihat kedatangan tiga orang yang berjalan dengan tergesa-gesa itu dengan penuh kecurigaan pula. Siapa pula mereka itu? Bertanya salah seorang anak muda yang berdiri di bibir regol. Sejenak tidak terdengar jawaban, namun kemudian seorang yang bertubuh pendek berdesis, "Kita akan menghentikannya." Ki Waskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar sama sekali tidak membayangkan apa yang telah terjadi sebenarnya dengan Rudito. Karena itu, maka mereka pun sama sekali tidak bercuriga. Bahkan dengan tergesa-gesa, mereka mendekati beberapa orang anak muda yang berada di regol padukuhan, yang menurut dugaan ketiga orang itu justru telah melindungi Rudito. Ketiga orang itu pun kemudian menjadi semakin dekat dengan regol itu ketika seorang di antara anak-anak muda itu menyongsong mereka dengan wajah yang tegang. Anak muda yang bertubuh pendek itu pun kemudian berdiri bertolak pinggang di tengah jalan sambil menatap ketiga orang yang mendekat itu dengan tajamnya. Ki Waskita, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun menyadari bahwa anak-anak muda padukuhan di hadapan mereka itu tentu menerimanya dengan curiga. Tetapi jika mereka sudah mengetahui bahwa salah seorang dari ketiganya adalah ayah dari Rudito, maka tanggapan mereka tentu akan berubah. Ki Waskitalah yang oleh kegelisahan yang menekan berjalan di paling depan menemui anak muda yang bertolak pinggang di tengah jalan itu. Anak muda itu maju selangkah ketika Ki Waskita menganggukkan kepalanya. Ia pun mengangguk pula meskipun hanya sekedar bergerak. "Siapakah kalian?" bertanya anak muda itu. "Kisanak," berkata Ki Waskita, "kami adalah tiga orang tua yang sedang digelisahkan oleh anak kami. Kami datang ke padukuhan ini untuk mencari anak kami yang hilang." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian dengan nada yang penuh kecurigaan ia pun bertanya, "Siapakah anakmu itu, hei?" "Namanya Rudito. Apakah Kisanak menemukan seorang anak muda yang bernama Rudito?" Pertanyaan itu telah mengejutkan bukan saja anak muda yang bertolak pinggang itu, tetapi juga anak-anak muda yang lain, sehingga mereka pun segera bergeser maju. "Siapakah kalian?" bertanya anak yang bertubuh pendek itu. "Aku adalah ayah anak yang hilang itu." "Sudah kau katakan, tetapi siapakah kau sebenarnya? Apakah kau datang dengan segerombolan pengacau untuk merusakkan suasana tenang di padukuhanku?" "Aku tidak mengerti." "Tentu kau berpura-pura tidak mengerti.
Tetapi kami tidak tahu menahu tentang anak yang kau sebut bernama Rudito itu. Dua kelompok penjahat telah datang dan menanyakan seorang anak muda yang bernama Rudito. Sekarang, kelompok yang ketiga agaknya telah menyamar dirinya, seolah-olah kalian adalah orang-orang baik. Tetapi kami tidak akan dapat kalian kelabui. Kau bertiga tentu termasuk dalam kelompok-kelompok penjahat yang hampir kehilangan ladang di daerah ini. Sekarang kalian mempergunakan cara yang lain untuk mencari sesuap nasi. Kiwas kita terkejut mendengar jawaban itu. Dengan penuh kebimbangan ia berpaling memandang Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun maju selangkah sambil berkata, "Anak Mas, mungkin kita telah salah paham. Aku dapat mengerti bahwa anak-anak muda Padukuhan ini selalu menaruh kecurigaan terhadap siapapun juga, sehingga kalian memandang perlu untuk melindungi anak muda yang bernama Rudito itu. Tetapi kami adalah orang tuanya. Jika anak itu memang berada di sini, kalian dapat mempertemukan kami dan menanyakan kebenaran keterangan kami kepadanya." "Siapa yang kau sangka melindungi anak muda yang sedang kau cari itu?" bentak salah seorang anak muda yang berada di regol itu. Kiai Gringsing memandang anak itu dengan tatapan mata yang penuh dengan berbagai macam pertanyaan. Namun sebelum ia sempat mengucapkannya, maka anak muda yang bertubuh pendek itu pun berkata, "Pergilah, jangan mencoba mengganggu ketenangan kami. Meskipun kalian tidak berkuda dan berpakaian rapi seperti itu, tetapi kalian adalah orang-orang yang akan membuat onar di sini. Kami tahu bahwa anak muda yang kalian cari adalah bagian dari kelompok-kelompok penjahat seperti kalian." "Kisanak," Kiwas kita pun memotong keterangan itu dengan serta-merta. "Jadi anak itu memang berada di sini, apapun menurut tanggapanmu?" Anak muda itu menggeleng. "Tidak ada anak muda yang manapun juga selain anak-anak muda cangkringan." Kiwas kita termenung sejenak, namun ia pun merasakan sentuhan isyarat yang pasti. Rudito ada di padukuhan itu. Karena itu, maka ia pun mendesak pula, "Kisanak, bagaimanakah caranya agar aku dapat meyakinkan Kisanak bahwa aku adalah ayah anak itu? Jika benar anak itu mendapat perlindungan di sini, aku tentu akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih." "Sudah aku katakan, pergilah. Jika kau memaksa, maka aku akan memaksamu pergi pula." "Jangan begitu, Kisanak," berkata Kiwas kita. "Kami datang dengan perasaan prihatin karena anak kami yang hilang itu. Tetapi kami kecewa bahwa kami tidak dapat meyakinkan kalian dengan cara kami ini. Meskipun demikian, kami mohon agar Kisanak mempercayai kami." "Persetan, sudah aku katakan, tidak ada siapapun di sini. Pergilah, jangan membuat anak-anak muda cangkringan menjadi marah. Sampai saat ini, kami telah berhasil mengamankan padukuhan kami dengan halus atau dengan kasar. Jika kalian tidak dapat diajak berbicara dengan mulut, maka kami akan mengambil jalan lain." Kiwas kita termangu-mangu sejenak, tetapi agaknya tidak ada kesempatan lagi baginya untuk memasuki padukuhan itu, karena nampaknya anak-anak muda cangkringan itu sedang diliputi oleh kecurigaan. Sejenak ketika orang tua itu berdiri termangu-mangu, ada niat mereka untuk mencoba sekali lagi memberikan penjelasan. Tetapi anak-anak muda itu nampaknya tidak akan memberi kesempatan lagi. Bahkan anak muda yang bertubuh pendek itu berkata, "Pergilah,
Jangan menunda sampai kalian kehilangan kesempatan. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya, "Baiklah anak muda, jika kami memang tidak boleh memasuki padukuhan ini, biarlah kami meninggalkan cangkringan dengan teka-teki yang tidak terjawab." "Tidak ada teka-teki atau semacam itu. Tidak ada anak muda yang bernama Rudito di sini. Kami sudah mengusir 2 kelompok penjahat yang juga mencari Rudito. Tentu kalian adalah kelompok yang ketiga." Sebelum Ki Waskita menjawab, anak muda itu meneruskan, "Kalian tidak usah menerangkan lagi. Tidak ada gunanya. Kami tahu bahwa setiap kata kalian adalah bohong semata-mata." Ki Waskita tidak mendapat kesempatan lagi untuk menjelaskannya dan akhirnya pergi bersama kedua kawannya itu. Jadi kita tidak sempat membuktikan apakah Rudito benar-benar berada di padukuhan itu? Bertanya Ki Sumangkar. "Aku yakin ia berada di padukuhan itu," jawab Ki Waskita. "Lalu apakah yang akan kita lakukan?" bertanya Kiai Gringsing. "Kita masuk lewat jalan lain. Tentu tidak semua tempat mendapat pengawasan. Kita dapat meloncat pagar batu di tempat yang agak sepi." "Tetapi jika kita melakukannya, maka tentu akan ada akibat yang dapat menumbuhkan geseran pendapat dan bahkan mungkin kekerasan." "Tetapi kita berniat baik. Kita tidak akan melakukan apapun juga selain menemui Rudito. Jika terpaksa terjadi sesuatu, maka kita akan melakukan sesuatu sekedar untuk menyelamatkan diri." Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun mengangguk-angguk. Mereka memang berdiri di jalan simpang yang sulit. Mereka tentu tidak akan sampai hati membiarkan Rudito untuk waktu yang terlalu lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga, apalagi setelah mereka bertemu dengan anak-anak muda dari cangkringan itu. Maka tanggapan mereka mengenai Rudito menjadi ragu-ragu. Kecurigaan mereka agak berlebih-lebihan, desis Ki Waskita. "Apakah itu bukan berarti kesulitan bagi Rudito? Memang aku menangkap isyarat yang agak buram. Agaknya ada sesuatu yang kurang mapan atau sesuatu kesalahpahaman." Hatiku pun menjadi berdebar-debar. Meskipun tidak ada isyarat yang dapat aku tangkap, tetapi aku mendapat firasat bahwa memang sesuatu terjadi atas Angger Rudito, sahut Kiai Gringsing kemudian. Ketiganya pun kemudian berjalan semakin cepat menjauhi regol padukuhan. Tetapi ketika mereka sampai pada sebuah jalan simpang, mereka pun segera berbelok. Tetapi karena mereka berjalan di bulak yang terbuka, maka mereka memerlukan waktu yang lama untuk melingkari padukuhan itu dan mendekati dari arah yang lain. Mereka memintas lewat pematang, menyusup di antara batang-batang jagung yang tumbuh subur. Dengan hati-hati mereka mendekati padukuhan, justru dari arah yang tidak biasa dilalui orang. Mereka sudah memutuskan untuk tidak memasuki padukuhan itu lewat lorong yang sempit sekalipun. Karena menurut perhitungan mereka, setiap lorong tentu mendapat pengawasan yang ketat dari anak-anak muda cangkringan yang sedang dibakar oleh kecurigaan itu. Beberapa saat lamanya mereka berdiri di tepi pagar batu. Setelah mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihat, maka mereka pun segera meloncat masuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.